Saudaraku, pernahkah hati ini merasa remuk, pikiran ini kalut, saat cobaan datang tidak hanya sekali, tapi bertubi-tubi, seperti ombak yang tak henti menghantam karang? Kita sudah berusaha sekuat tenaga, sholat sudah ditegakkan, doa sudah dipanjatkan hingga air mata tumpah membasahi sajadah. Tapi mengapa seolah-olah beban itu tidak kunjung terangkat? Rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan bisnis yang menghimpit itu membuat kita bertanya dengan lirih, bahkan mungkin sedikit berteriak di dalam hati, "Ya Allah, di mana Engkau? Mengapa justru saat aku mendekat, ujian ini semakin berat?" Jika pertanyaan ini pernah singgah di relung jiwa sahabat beriman, maka ini adalah pertanda bahwa hati kita sedang ditarik oleh tali cinta yang paling lembut. Siapkah kita membongkar rahasia di balik rasa sakit ini dan menemukan fakta bahwa ujian terberat adalah bukti paling nyata dari kasih sayang ilahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk bernafas dan merenungkan setiap takdir yang telah Dia gariskan. Jamaah sekalian, mari kita dudukkan hati kita sejenak, kita lepaskan sejenak semua hiruk-pikuk duniawi, dan kita tatap kembali layar kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang ujian, banyak dari kita langsung berpikir itu adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Padahal, seringkali anggapan ini keliru, dan inilah yang membuat hati kita menjadi lelah. Ujian bukanlah sekadar hukuman, ia adalah proses seleksi, proses pemurnian, bahkan yang lebih indah lagi, ia adalah panggilan cinta. Jika Allah menghukum, hukumannya mungkin tidak terperi sakitnya di dunia ini, namun karena Dia sayang, Dia justru mengirimkan hadiah berupa ujian, agar kita kembali, agar kita bersih, dan agar kita naik kelas di hadapannya, bukan karena kita telah berbuat maksiat, tetapi justru karena Dia rindu dengan rintihan doa kita di tengah malam. Coba kita renungkan, sahabat beriman, siapakah yang paling sering diuji dalam sejarah umat manusia? Bukankah mereka adalah para nabi dan rasul, orang-orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, diuji dengan pengusiran, kelaparan dan fitnah yang luar biasa kejam. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang parah dan kehilangan harta serta keluarga. Jika saja ujian itu adalah tanda murka, mustahil para kekasih Allah yang suci itu menerima ujian yang begitu dahsyat. Ini menunjukkan sebuah kebenaran universal. Besarnya ujian berbanding lurus dengan besarnya kadar cinta Allah kepada hambanya. Semakin berat ujian, semakin tinggi derajat yang dipersiapkannya untuk kita di akhirat kelak, asal saja kita lulus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Konsep utama yang seringkali membuat kita gelisah adalah penolakan terhadap takdir. Kita sibuk bertanya, mengapa saya? Padahal seharusnya kita bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan melalui ujian ini? Ujian itu ibarat seorang pandai besi yang sedang menempa sebilah pedang. Baja yang baik harus dibakar dalam panas yang membara, lalu dipukul berulang kali dan dicelupkan ke air dingin secara bergantian. Proses ini menyakitkan bagi baja, namun tanpanya ia tidak akan pernah menjadi pedang yang tajam dan kuat, ia hanya akan menjadi besi tua yang rapuh. Begitulah kita. Ujian adalah panasnya tempaan, sementara air dinginnya adalah ketenangan jiwa saat kita mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya, termasuk segala penderitaan ini. Ada satu istilah yang sangat menenangkan hati, kafarah sayyiat. Ujian yang kita rasakan di dunia ini sekecil apapun itu, mulai dari sakit kepala ringan, demam, kesulitan ekonomi, hingga patah hati yang mendalam, semua itu berfungsi sebagai penghapus dosa. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, tidak pula kesedihan, tidak pula penderitaan, tidak pula kesulitan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan semua itu. Jadi ketika kita merasakan sakit, jangan hanya fokus pada sakitnya sahabat beriman, tapi fokuslah pada hadiah terbesarnya, dosa-dosa kita sedang rontok satu persatu, dibersihkan oleh kasih sayangnya, tanpa perlu kita menunggu siksa di hari perhitungan nanti. Masya Allah, betapa murahnya kasih sayang Rob kita. Namun, semua keindahan ini hanya akan terwujud jika kita mampu mencapai makom tertinggi dalam menghadapi ujian, yaitu pasrah atau tawakal yang sejati. Bukan pasrah yang berarti menyerah tanpa usaha, bukan pasrah yang berarti duduk diam sambil menyalahkan keadaan. Pasrah yang sesungguhnya adalah hati kita menerima sepenuhnya keputusan Allah setelah seluruh daya dan upaya ikhtiar telah kita kerahkan. Kita bekerja keras, kita berobat, kita mencari solusi, kita berdoa, dan setelah semua itu, kita serahkan hasilnya kepada pemilik kehidupan.
Kita katakan, "Ya Allah, saya sudah berusaha semampu saya. Selebihnya Engkaulah yang maha mengatur. Saya ridho atas apapun keputusan-Mu." Inilah puncak ketenangan. Saat kita benar-benar pasrah, ada keajaiban yang terjadi pada hati. Hati yang tadinya sempit karena keluhan dan kemarahan, kini menjadi lapang karena keyakinan. Kita sadar bahwa Allah Maha Tahu dan kita hambanya yang bodoh. Kita mungkin menginginkan sesuatu yang kita anggap baik bagi kita, padahal di mata Allah itu buruk. Sebaliknya, kita membenci sesuatu yang menimpa kita, padahal Allah telah merancang kebaikan besar di baliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Kunci pasrah adalah penyerahan total terhadap keilmuan dan hikmah Allah yang sempurna, melebihi keilmuan kita yang terbatas. Lantas, bagaimana cara mempraktikkan pasrah ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kuatkan husnudon, prasangka baik kepada Allah. Ketika musibah datang, jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa Allah sedang menzolimi kita atau meninggalkan kita. Ingatlah selalu bahwa Dia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Al-Karim, Maha Mulia. Ujian ini hanyalah selimut tipis yang menyembunyikan hadiah yang jauh lebih besar. Jika kita mampu menahan lisan dari keluhan dan hati dari keputusasaan, kita sedang membangun istana kesabaran di jannah. Ini bukan basa-basi sahabat beriman, tapi janji ilahi yang pasti ditepati. Kedua, ubah fokus kita dari masalah menjadi solusi spiritual. Ketika cobaan menimpa, itu adalah alarm keras yang Allah bunyikan agar kita segera kembali ke fitrah, ke tempat yang seharusnya, sujud, doa, dan zikir. Seharusnya, ketika kita diuji, intensitas ibadah kita justru meningkat drastis, bukan malah kendor dan menyalahkan takdir. Jika selama ini kita hanya sholat wajib, sekarang saatnya memperbanyak sholat sunnah. Jika selama ini kita jarang bersedekah, sekarang saatnya lebih banyak berbagi. Karena salah satu cara tercepat mengangkat ujian adalah dengan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kisah para ulama dan orang-orang soleh. Mereka menyambut ujian dengan senyuman dan syukur. Mereka paham betul bahwa ujian adalah cara Allah untuk menyaring kualitas iman. Imam Syafi'i pernah berkata, "Jadilah seperti pohon yang tegak. Meski dilempari batu, ia akan membalas dengan buah." Hati yang pasrah adalah hati yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, bahkan terhadap takdir yang paling menyakitkan sekalipun. Mereka memandang ujian sebagai ladang amal yang subur, yang jika diolah dengan ikhlas dan sabar, akan menghasilkan panen pahala yang tiada tara di akhirat. Saudaraku, mari kita beranjak dari sekadar teori menuju aplikasi nyata. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kesehatan menurun, atau ketika hubungan keluarga sedang merenggang, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan katakan, "Ya Allah, Rabbana taqabbal minna." Ya Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Jadikan setiap sakit dan kesulitan itu sebagai jembatan menuju kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Rasa sakit yang kita rasakan hari ini adalah tiket VIP menuju ampunan dan rahmat-Nya jika kita mampu menjaga hati dari rasa putus asa. Pasrah juga berarti kita harus menanggalkan keinginan untuk mengendalikan apa yang di luar jangkauan kita. Banyak dari kita stres karena ingin semua berjalan sesuai rencana kita. Kita lupa, di atas rencana kita ada rencananya yang jauh lebih agung dan sempurna. Ketika kita mengikhlaskan kontrol itu kepada Allah, beban di pundak kita seketika terasa ringan. Kita tidak lagi khawatir berlebihan tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Kita hanya fokus pada hari ini, melakukan yang terbaik, dan membiarkan Allah yang mengatur sisanya. Inilah esensi dari ketenangan hakiki. Perhatikan juga sapaan lembut Allah kepada kita dalam Al-Quran. "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah mencapai makom ridho, kepuasan, terhadap setiap ketetapan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ridho jika kita masih protes dan merengek tentang ujian yang menimpa? Jika kita tahu bahwa Allah telah memilih yang terbaik, bagaimana mungkin kita tidak puas? Mulailah dengan melatih lisan kita untuk tidak mengeluh, dan ganti keluhan itu dengan dzikir dan istighfar. Tantangan terbesar dalam pasrah adalah menjaga konsistensi.
Awalnya mungkin mudah menerima, tapi ketika ujian itu berlarut-larut, rasa sabar bisa terkikis. Disinilah pentingnya komunitas dan lingkungan yang mendukung. Carilah teman-teman soleh yang selalu mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dengarkanlah tausiah, bacalah kisah-kisah kesabaran para nabi, dan jadikan Al-Quran sebagai obat penenang paling mujarab. Ingatlah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu bukan harapan kosong, itu adalah jaminan dari Allah dalam surah Al-Insyirah. Mari kita jadikan ujian ini sebagai momentum tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Seringkali saat kita nyaman, kita terlena dan melupakan akhirat. Ujian adalah cara Allah mengguncang kenyamanan kita agar kita terbangun dari tidur panjang kelalaian. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini fana, bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan bahwa tujuan akhir kita bukanlah mencapai kekayaan duniawi, melainkan berjumpa dengannya dalam keadaan hati yang bersih dan jiwa yang diridhoi. Bukankah ini hadiah yang luar biasa? Saudaraku, jangan pernah biarkan setan membisikkan rasa putus asa di telinga kita. Putus asa adalah dosa besar karena itu sama saja dengan meragukan kasih sayang dan kemampuan Allah. Ketika rasa sedih memuncak, kembalilah ke sajadah. Letakkan dahi kita serendah-rendahnya dan curahkan semua beban itu. Allah tidak butuh kita kuat sendirian. Dia ingin kita bergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Doa di tengah ujian adalah senjata paling ampuh yang mengubah takdir, mengubah kesedihan menjadi kekuatan, dan mengubah kelemahan menjadi keimanan yang kokoh. Cobalah praktikan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sedang tertimpa musibah, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ulangi zikir ini hingga hati kita benar-benar merasakan ketenangan yang mengalir. Biarkan rasa pasrah itu memeluk seluruh jiwa kita. Tidak ada kekuatan di langit dan di bumi yang bisa menyakiti kita kecuali atas izinnya. Dan jika itu terjadi, percayalah, Ia pasti membawa kebaikan yang tersembunyi. Jangan takut pada badai, karena kita sedang berlayar di bawah pengawasan nahoda terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu, sahabat beriman, bahwa hidup ini hanyalah drama singkat. Ujian yang kita hadapi hari ini adalah skenario yang ditulis oleh sutradara Maha Agung, yang tahu persis kapasitas kita. Dia tidak akan pernah membebani kita melampaui kemampuan kita. Ketika terasa berat, itu artinya Allah melihat potensi besar dalam diri kita yang belum kita sadari. Dia sedang mempersiapkan kita untuk peran yang lebih besar, baik di dunia maupun di hadapannya di Yaumul Mahsyar. Jadi, tegakkan kepala, kuatkan hati, karena pertolongan Allah sangat dekat. Maka, setelah kita memahami bahwa ujian adalah manifestasi cinta, mari kita ubah cara pandang kita. Berhentilah melihat ujian sebagai tembok penghalang, tapi lihatlah ia sebagai tangga emas menuju kemuliaan. Jadikan setiap tetes air mata bukan sebagai ratapan, tapi sebagai pembersih hati yang membawa kita semakin dekat pada Ilahi. Peluklah takdir itu dengan senyum pasrah yang tulus, karena dengan pasrah itulah kita menemukan kedamaian yang abadi. Kita tidak sedang sendirian, Allah Maha dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Kisah para pendahulu kita mengajarkan bahwa semakin besar keimanan seseorang, semakin ia memahami bahwa kepasrahan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan spiritual tertinggi. Mereka tidak mencari kenyamanan duniawi yang fana, melainkan kenyamanan abadi yang dijanjikan bagi mereka yang bersabar dan berserah diri. Mari kita tanamkan dalam hati, ujian datang karena Allah sayang. Dia ingin kita kembali ke rumah, ke pangkuan rahmatnya, dengan membawa jiwa yang telah dimurnikan oleh nyala api cobaan. Jadi, saudaraku, mari kita tutup pertemuan ini dengan niat yang kuat. Kita berjanji untuk tidak lagi meratapi ujian, melainkan menyambutnya dengan syukur. Kita akan terus berikhtiar, namun hati kita sepenuhnya pasrah kepada pengaturannya. Angkat tangan kita, panjatkan doa terbaik, dan yakini bahwa keindahan sedang menunggu di ujung kesabaran kita. Buktikan kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang pantas menerima cintanya yang luar biasa, dengan menerima setiap ujiannya dengan ketulusan hati. Jamaah sekalian, itulah rahasia indah di balik derita dan cobaan. Semoga tausiah ini menguatkan hati kita semua. Saya mohon, jika Anda merasa terbantu, jangan simpan sendiri kebaikan ini. Bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang sedang terpuruk dalam ujian. Mari kita saling menguatkan dalam iman. Tulis di kolom komentar bagaimana cara Anda meraih kepasrahan sejati. Dan mari kita aminkan bersama-sama doa kebaikan dan kekuatan untuk seluruh kaum muslimin. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Nabi Yunus saat di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ridho ilahi, dan dikumpulkan bersama para kekasih Allah di jannahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.